dan panggil di kantin nama dia di kasih solusi. Saya udah lanjut problem saya, kalau bisa pas saya nggak ada. Artinya musim kemarin udah ya, jadi sekretaris kan gitu. Terkait adanya yang kami sinyali yang hasil dari muslim dan saya selaku peserta muslim yang ada di dalamnya itu menemukan indikasi untuk adanya suatu. Saya nggak ngerti Pak. Sebenarnya itu secara guidance yang dibilang apa organisasinya seperti apa sih? Apa nggak perlu misalnya karena mau saya tahu ya karena kan masing-masing Nah, ini karena ini meminta audit, yang audit ya ini orang ini kan yang minta auditnya kan. Jadi kalau surat sebagusnya tanggungannya talangan sendiri. Perwakilan anggota, misalnya ini penghamulan kami, ini tanda tangan lagi. Bagusnya ya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada ini. Ya udah, kalau ada permohonan audit itu kan permohonannya kan audit investigasi. Itu kalau bahasa umumnya audit forensik lah. Ya, audit forensik. Forensik itu sampai kebon-bon pengeluaran. Ya intinya kira-kira itu karena ada suratnya resmi ya minta audit. Ya nanti kita proses nanti DPD DPC kita undang dulu dan ini setelah itu nanti yang berikutnya mungkin baru PUK-nya ya nanti kita coba dengan karena yang DPC udah dikasih juga kan? Sudah Pak, sudah. Ya oke. Ya udah sebentar gitu dulu ya. Ya oke. Apa namanya? Ya mungkin ada saya berikan kepada Pak Idrusnya. Ini saya serahkan masalah PO sama ahlinya yang DPP itu. Jadi DPP itu punya kotaknya masing-masing. PO itu apa, bertanggung jawab atau gimana, biarpun di ADART Anda udah tahu, di ADART udah tahu belum bunyinya? Udah ada? ADART, Mas Loji tolong ADART turunin 2 biji Pak. Mas Loji, tolong turunin 2, pelajari itu ya, ADART ya, jadi Anda belajar. Kalau ada 5, kasih 5 aja. Ya ini nanti kalian kenapa saya suruh datang ke sini? Ini dulu lihat, inilah DPP, ya kan? Kamu bisa lihat. Kalau tadi kamu ngomong 4.000, 35 harusnya berapa? Kamu baca di ADART, DPP itu 10%, 10% berapa? Nah, itu yang tadi bilang Pak Ketua Umum nanti kalau ini. Nah, tapi sekarang gini, iya sudah difoto aja. Berapa tadi kamu lihat situ? Ada 4 juta. Anggota kamu berapa? Bayarnya berapa? 4 juta ya berarti terima setiap bulan 40 juta. Dia harus terima cos 40 juta. Tiap bulan ya. Nah, kalau 40 juta kalau tadi 35.000 berarti anggotanya 1.100-an sekarang. Jadi bukan 4.000 lagi. yang dulu 4.000 gimana? Kamu lihat ada bolong-bolong kan? Nanti cek. Oke, gini aja. Kamu biar kuat. Kalau kamu sudah nggak percaya masalah cos kamu, itu hak kamu mau bayar tidak apa, atau kalau mau tahan itu hak kamu. Ya dong. Ya dong. Nggak ada. Dan saya minta di sini kamu nggak usah takut mau di PHK. Yang PHK kamu itu bukan dia, yang men-PHK kamu itu adalah manajemen. Sekarang Jangan gitu Pak. Kalau cos, kalau itu tetap aja jalan. Bayar bentar ya. bukan dia diminta kita audit Pak. Iya, audit itu beda Bang.
bayar yang tos itu berjalan aja setelah itu. Iya, cuma dia udah nggak percaya, masalahnya itu aja. Ini dia nggak percaya karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, itu aja mas. Kuncinya gampang kok. Jadi LPG ada, kalau dia udah kita bayar tos lagi normal gitu. Karena anda minta itu kan, yang di video anda itu kan. Saya nangkapnya cuma 2 aja, saya nggak mau terlalu banyak. Oke, Pak Surya kasih tahu nih, PO apa masalah apa namanya COS masalah ini. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan sudah hadir. Saya hormati Pak Arif, Abang Idris, kawan-kawan, anggota ADM. Saya dari tadi juga bingung sebenarnya. Pertama terkait dengan ada bahasa komisaris, ada pleno, ada korpen, itu beda-beda, saya juga bingung juga. Apa itu komisaris, ada pleno. Terus kedua, ada nama Dewan Kehormatan DPUK. Ada lagi BPK DPUK. Ada lagi auditor. Ada lagi apa namanya, pleno, awas, banyak sekali. Pusing saya dengarnya. Bahwa perlu kawan-kawan ketahui, kitab sucinya organisasi di kita itu adalah anggaran dasar rumah tangga. Itu harus clear tuh, ya kan? Lalu di dalam anggaran dasar itu ketika tidak sesuai atau ketika tidak ada dalam anggaran rumah tangga, maka disebutkan dan klausul itu akan dibuat PO-nya. Kalau tidak dijelaskan juga di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka di dalam klausul itu dikatakan akan dibuat PO-nya atau organisasi, dan tidak boleh ada satupun PUK, DPC, DPD membuat PO. Yang punya hak untuk membuat PO itu hanya DPP. Ini mau ada PUK, ada DPC bikin PO, dari mana dasarnya? Yang diamanatkan oleh anggaran dasar sesuai dengan Munas itu yang buat PO itu hanya DPP. Ya, sekarang kan bikin aturan sendiri, bikin apa, negara di dalam negara semua maunya. Ini nggak beres semua Pak. Itu yang disebut Dewan Kehormatan itu nggak ada Pak. Jangan mau-mau lebih bangga banget jadi Dewan Kehormatan. Nggak ada SK-nya lagi. Nggak ada SK. Pak, kita itu ada namanya, ya kan, pengurus DPP, terus ada namanya Dewan Kehormatan itu DPP, nggak boleh ada DPD, DPC, PUK itu nggak ada, boleh Dewan Kehormatan itu. Kalau dulu mau pembina lah, kan gitu. Itu nggak boleh ada turunan. Dan BPK pun tidak boleh dari PUK, DPC, DPD, nggak boleh ada BPK. Yang hanya ada BPK di DPP. Itu adalah bagian dari alat kelengkapan organisasi. Ini bikin orang-orang sendiri. Beda Pak. Oh beda ya. Aturan dalam aturan. Ya tolong diperbaiki, ya kan. Jadi gitu Pak, ketika ada aturan tadi terkait dengan keinginan kawan, bukan keinginan, tuntutan kawan-kawan, ya kan. Itu lihat kawan-kawan mungkin udah punya ada terkait dengan keuangan itu khusus keuangan. PO-nya ada 2, ya kan gitu. PO tentang iuran dan PO tentang tata kelola keuangan. Kawan-kawan lihat aja di dalam PO tata kelola keuangan ada 15 item yang kita cantumkan dalam PO tata kelola keuangan, ya kan? Benar nggak dia tuh duit itu dipakai dengan sesuai dengan 15 item itu? Kalau keluar dari itu berarti dia langgar gitu. Lalu kalau lihat sanksinya kawan-kawan kan jelas sanksinya di dalam PO iuran itu kan, atau di dalam anggaran dasar juga clear sebenarnya ada itu. Sanksinya bisa pertama di DPO-nya. Sanksinya orang tersebut kalau dipergunakan untuk dirinya
ya kan? Maka dia harus dikembalikan 100% kepada organisasi. Mau 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, itu pernah terjadi. Kita lakukan itu, Pak. Nggak usah sebutin PT-nya lah. Jangan sebut. Pokoknya itu pernah dilakukan oleh kita. Dan itu orang itu bayar, Pak. 400 juta dikembalikan sama organisasi, haknya. Hak DPC berapa, hak DPD berapa, hak DPP berapa, gitu loh. Itu harus jelas. Yang kedua, sanksinya bisa perdata. Kawan-kawan gugat kalau tidak bilang sesuai, terus harus ada bukti yang kuat. Digugat sama kawan-kawan tuh pengadilan, bisa. Ketiga, pidanakan kalau memang itu merupakan penyelewengan. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, uang itu dan itu bukan atau, jangan salah. Ketika dia sudah kembalikan dan bisa dipidanakan juga. Di samping dia mengembalikan, kawan-kawan bisa laporkan kalau ingin dilakukan. Tapi kalau kita punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan, ya kalau memang dia ada penyelewengan, balikan itu. Balikan ke organisasi. Uang siapa aja yang digunakan? Uang maksudnya uang DPC apa diambil, uang DPD-nya diambil atau uang DPP. Tadi kan katanya ada 4.000. 4.000 kalau untuk 35.000 berarti 120 juta. Kan begitu. Hak DPP berarti 12 juta sudah diambil sama mereka, 8 juta tuh. 8 juta kali berapa tahun tuh? Kembalikan kepada DPP. Itu hak, Pak. DPD kan DPC kembalikan ke. Sekarang betul tadi kemarin 35.000 cuma 4 juta. Ditanya berapa anggotanya nggak tahu, kan bingung saya. Kalau perangkat organisasi kan, ya percaya aja sama POK. Karena yang bisa tahu kan kawan-kawan bukan perangkat. Banyak yang ngibul, Pak, kadang-kadang kan begitu. Alasannya 100. Anggotanya 4.000 ngaku 1.000. Jadi bayarnya berapa? Bayarnya 4 juta. Karena anggota saya sedikit. Padahal anggotanya 4.000. Kalau saya strategi, Pak. Hah? Kalau saya strategi dia bilang kawan anggotanya berapa? Ya itu kan salah kaprah namanya. Dipakai apa duit itu? Nah, saya ingin menjelaskan itu, Pak. Ya, jadi karena hari ini tugas saya menjelaskan tentang PO tadi. Pertama, PO itu dibuat, ya kan, kalau tidak dijelaskan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Karena ada klausul dalam batu anggaran dasar, klausul harus dibuat PO, misalkan kita buat PO-nya. Yang kedua, yang membuat PO itu hanya DPP, titik, nggak pakai koma. Ya kan? Nah, lalu sanksi tadi, ya kan, sanksi. Sanksi bila orang itu bisa diberhentikan, bisa. Pengurus bisa diberhentikan, bisa. Anggota bisa diberhentikan, bisa. Kalau pengurus bisa diberhentikan, pelanggaran, ada sanksi-sanksinya. Pelanggarannya apa aja? Sudah mengarah kepada pencemaran nama organisasi, tidak misalnya. Untuk kepentingan dirinya, gitu loh. Termasuk anggota juga. Tetapi kan ada aturan main yang dipakai di sana. Pemecatan pun tidak sembarangan di sini, kan pecat aja, luar biasa nih. POK bisa mencat anggotanya. Pak, sekarang ini nggak kayak dulu, Pak. Kayak dulu tuh waktu anggaran dasar belum dirubah, yang sekarang ini bisa pecat orang sembarangan memang. Kalau tidak sepakat dengan pemecatan, ya nanti di Munas dibersihkan nama baiknya tadi kalau memang dia tidak melakukan tindakan yang melanggar anggaran dasar. Sekarang sulit untuk mencat orang. Pak Arif aja kebingungan untuk mencerat perangkat-perangkat yang nggak benar, sulit. Karena memang dijaga ketat sama kita itu. Jadi orang nggak sembarangan mencat orang gitu loh, mencat anggotanya. Oh iya. Nggak boleh dalam PO terus nggak sembarangan. Iya men, kalau nggak jadi like kan gitu loh. Suka nggak suka badannya, like kan. Kalau gua nggak suka lu, gua pecat aja udah jadi anggota, enak banget. Lo punya organisasi. Yang punya organisasi itu MSPLM, SPSI, bukan PUK. PUK bagian dari MSPLM, SPSI. Nggak boleh main pecat-pecatan, Pak.
DPC sikat, DPD sikat. Wow, nggak boleh Dia ngomong gitu kan? Iya. Semua orang aja. Jadi perangkat itu DPD sikat, DPD sikat, kalau nggak DPD ada sikat yang benar terus sikat. Lu bilang lu siapa? Ya, jadi gitu ya, nggak boleh Gue ngomong ya. pecah-pecahan anggota. Saya kalau ini yang meyakinkan memang sih. itu organisasi apa berarti ya? Kalau tadi bilang 4.000 tinggal 1.200 misalnya, berarti 2.800 sebuah kegagalan organisasi. Jauh. Tidak separuhnya seperti tiga kali ini. Intinya itu kawan-kawan sekalian ya, biar kawan-kawan clear paham bahwa ini organisasi, kembalikan pada anggaran dasar dan rumah tangga dan PO yang sudah dibuat oleh DPP bukan oleh POK. Jangan mau-maunya nanti kalau mau semua POK bisa bikin PO, nanti diatur sendiri anggaran dasar sama dia dengan PO-nya kan gitu. Suka-suka dia akhirnya. Kan tidak boleh berbenturan kan dengan anggaran dasar. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka bisa mencat kesaconya. Dia langsung lapor ke Saco, langsung keluar. Terjadi masalah situ lari ke saya ke sini. DPD-nya di sana, Dewa sama DPC-nya tuh suruh ngadap saya. Begitu saya lihat dosanya banyak. Ini orang. Saya bilang mau aman, iya. Kamu nggak usah nyalonin mengundurkan ditanya nih. Dia bilang saya mau ngomong pasti semprot nih, karena dia dapat kabar. Pasti saya cuci otaknya di sini. Karena saya paling nggak senang kalau orang yang kayak gitu-gitu. Selesai Pak, dia mengundurkan diri. Tapi dendam anak-anak itu tetap gejolak. Saya panggil lagi ke sini yang baru, saya adamin pelan, akhirnya Pak. Dan itu saya temui bukan di situ aja, di daerah lain saya temui juga nggak selesai. Kita selesaikan dengan cara kita, tapi cara itu ada. Permasalahan kita ketika di PUK itu terpecah-pecah, yang kita merasakan ruginya kita sendiri karena posisi tawar kita di manajemen jadinya lemah gitu. Jadi harapannya nanti berikan kesempatan kami kepada DPP juga untuk mengkonfirmasi kepada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang teman-teman keluhkan. Jadi mungkin kita juga akan dapatkan informasi dari pihak yang teman-teman adukan. Kalau bahasa Pak Surya selaku sarjana hukum yang tergugat, kita perlu mintai keterangan juga sehingga nanti kita balance menilainya seperti apa. Dan kita dalam hal ini DPP tugasnya adalah menyatukan kembali, membuat islah, karena saat ini organisasi kita ini sedang mengupayakan persatuan, Pak.